kembali lagi di channel Bila Sadila. Saya ingin memberi arahan untuk yang bagi seperti bermasalah gitu ya. Saya akan buka semua masalah yang mananya harus diperbaiki dan bagaimana cara mengatasinya, seperti bunyi lah di bagian seperti atau gerdeg gitu kan. Nah, saya akan kasih tahu gitu ya cara penanganan dan cara pengecekannya. Oke, kita buka dulu ya. Jadi kalau seperti Solgate 125 atau MM3 gitu, kita harus tahu dulu susunannya gitu kan. Jangan sampai ada salah penyusunan dan tiba-tiba suara berisik gitu kan. Nah, kita akan buka, saya akan kasih tahu dari susunan puli depan sampai puli yang bagian belakang. Dan cara pengecekannya, cara penggantiannya, nanti saya akan kasih tahu. Oke, kita buka dulu. Yang terutama kita harus menyiapin kunci 10T gitu ya. Terus yang kedua kunci 8T. Kita harus membuka dulu bagian seperti bagian bak sepertinya ya. Kadang ada banyak persoalan gitu ya ketika terjadi gerdek gitu kan, sudah mengganti kapas ganda, mengganti mangkok ganda, dan terus pendel semuanya baru, tapi gerdek masih tak kunjung hilang gitu. Nah, saya akan memberitahu juga tuh ya tentang masalah ke situ, dan terus juga bagaimana terjadinya lelar cepat habis atau cepat peang, dan itu saya akan kasih tahu juga. Jadi simak terus video ini agar mudah dipahami gitu ya. Setelah baut-bautnya semua terbuka, baik baut 8, baut 10 gitu kan. Nah, kita akan membuka bagian baknya. Atau gini ya. Nah ya, setelah kebuka gini, yang harus kita buka adalah bagian puli depan dulu. Dan terus tapi kita tarik dulu bagian pembelnya, dibuka seperti kayak gini di puli agar pembel ini bisa mekar. Kita membuka bagian puli belakang. Kita menggunakan kunci 24 ya. Nah, stop. Dia kenapa ini bagian kampas ganda bisa terjadi hitam gini sebelah, akan kemakan sebelah, karena kemungkinan yang saya alamin gitu ya, yang saya sering amatin gitu setiap saya pembukaan seperti kayak gini, dia ada masalah di bagian bearing kerengkas. Nah, sehingga dia udah ganti kapas ganda, penbel, lolos semua baru, tapi masih gerdek. Jadi kemungkinan yang saya curigai adalah bearing kerengkas, bearing bukan bearing rasio yang ada di dalam sini, yang bagian aspuli. Kita buka ini, kita bisa lihat nih ya, ngeceknya dari ujung sini ya, dipegang ujung sini. Kalau semua terjadi, bisa kedengaran kan? Nah, inilah yang menyebabkan gerdek yang tak hilang-hilang. Kadang-kadang analisa mekanik itu salah gitu kan, ketika
gerdap gitu kan, yang dilihat adalah kapas ganda, bahkan kapas gandanya masih bagus gitu kan, masih layak gitu ya, semua masih bagus, tapi dia tidak merhatikan bagian ginian ya, apa namanya, bearing gitu, bearing yang berada di dalam rasio. Maka itu kita harus mengganti bagian bearing rasio yang bagian aspul ini menggunakan 6204 ya. Jadi kalau seumpama ingin mengganti bearing 6204, kita menggunakan bisa memakai Suzuki gitu kan, SGP gitu ya, yang ukuran dan 204, tapi yang original ya, karena yang originalnya Yamaha dan Suzuki ini, kalau menurut saya gitu ya, itu bagian aspul ini cocoknya pakai Suzuki. Dia kalau pakai Suzuki ini dia lebih lebih apa, padat gitu ya, nggak mudah oblak. Oke, sebelum kita membuka ini, kita buka dulu bagian rasio ya. Dan buka rasio ini kalau jika ingin mengganti bearing ini itu mudah gitu ya, cukup buka knalpot dan buka baut-baut 8 ini. Oke, kita coba ya. Buka baut knalpot pakai kunci T12 ya. Video ini saya tidak kita edit-edit, kita langsung aja agar mudah dipahamin. Dan kalau seumpama ada yang kira-kira ada pertanyaan gitu kan, jadi saya mudah untuk menjawabnya. Setelah knalpot ini kebuka, dan perlu diingat ya, yang harus di roda bur ini tidak perlu dibuka ya gitu. Yang dibuka adalah kunci-kunci baut 8 gitu ya. Terus kita harus menyiapkan namanya, kalau saya kan selalu menyiapkan bearing rasio ya untuk bagian aspuli supaya ini tidak oblak. Kita harus menggunakan kunci 8. Satu, di sini ada tadi di situ ada baut 8 tuh ya, bisa dilihat gitu ya. Kita buka yang bagian sini. Terus yang bagian sini ada lagi kunci pakai baut 8. Tidak apa, kalau bagian bearing rasio kita nggak perlu buka roda ya, nggak perlu pakai mur as rodanya nggak perlu dibuka, dan roda tetap posisi terpasang di bagian sininya, cukup buka pakai kunci 8 aja. Kita buka baut olinya. Udah habis semua ya. Nah, setelah ini kebuka ya kan semua itu ya, kita bisa langsung tarik ini ya. Kita buka ininya dulu, bagian rem. Itu kita langsung bisa tarik gitu ya. Tariknya pelan-pelan ya, tuh kan bisa kebuka langsung tanpa harus membuka roda ini, jadi mudah. Nah,
dibiarkan yang bagian rasio sana menempel di bagian ban gitu. Jadi kan mudahkan itu tanpa harus membuka ban ini dari posisinya. Ini kita hanya mengganti bagian bearing ini tuh oblak, bisa dilihat. Ketika dibuka, nah itu oblakannya baru bisa dilihat. Makanya ini gerdak yang tak hilang-hilang. Ini bisa dilihat. Gerdak yang tak hilang-hilang adalah penyebabnya dari sini. Jadi kalau ada Solgate 125 atau Mio M3, Mio Z, Gear apa gitu segala jenisnya Mio 125, ketika terjadi gerdak gitu ya, inilah penyebab 90% dari bagian bearing rasio yang bagian aspuli. Nah, kita harus mengganti gitu ya, menyiapkan bearing rasio bagian aspuli yang ukurannya 6204. Beli yang merek SKP ya, yang Suzuki punya originalnya. Oke, kita harus ganti ya. Caranya untuk mengeluarkan ini kita menggunakan bahan gitu, nanti diketok ya. Setelah ini kita hanya mengganti bagian bearing yang ini ya, kita akan membuka. Cara membuka ini gitu ya, kita menggedor bagian ini nah ya, kita dorong aja gitu kan. Kalau kita nggak punya tracker bisa mendorong begini, pukul digebukin, nanti kan keluar bearingnya. Ya, setelah bearing ini keluar gitu ya, kan bearing ini keluar gitu ya. Nah, kita mengganti dengan bearing yang SKT ini dengan syarat yang punya Suzuki-nya original ya, 6204, agar kualitasnya terjaga. Nah, setelah seperti kayak gini, kita masukin oli. Kita oliin dulu. Oke, udah gitu ya, supaya dia agak lebih mudah masuknya. Setelah itu kita menggunakan pipa. Pipa ini kita pukul bagian dalam ya, jangan di luarnya, dipukul di bagian dalam. Jadi dia nggak, bearing itu nggak aman. Oke, setelah ini sudah terganti, kita masukin lagi ya ke sini. Gitu ya. Kita pasang kembali. Yang kita pukul adalah bagian sini ya. Ya. Kanan kiri ya mulutnya. Oke, kita lihat bagian
bagian sininya. Nah, kita bisa lihat sekarang udah kencang gitu ya, udah nggak ada koblakan. Setelah ini dipastikan udah tidak ada koblakan, nah kita pasang lagi bannya bagian ini. Tadi ada bearing bos-bosnya nggak ada kemana, bos-bosnya pasangin dulu. Jadi pasangin dulu. Ini kan udah kepasang gitu ya, dan bisa lihat kita harus bautin bagian sini semua. Ini udah kencang tuh ya, udah nggak ada oblak lagi. Nah ini kalau sudah seperti kayak gini, itu dipastikan geledak akan hilang karena tidak ada yang namanya oblakan di sini gitu. Nah kadang-kadang kan ada kampas ganda gitu ya, nah, bisa lihat di sini dia habis sebelah, makan sebelah, karena itu adalah akibat bagian bearing stasiun ini ada oblak, sehingga puli belakang ini berjalan tidak stabil, goyang-goyang. Yang kita pasang kembali ya baut-bautnya. Adapun nanti masalah loler gitu ya, sering peang, sering apa gitu kan, kadang-kadang tuh pendel galannya nggak rata. Jadi nanti saya akan ceritakan lagi nanti setelah pemasangan ini ya. Saya akan terus kasih arahan pemasangan bagian puli depan dan puli belakang setelah dipasang ya. Untuk bagian packing ini kan dia packingnya dia menggunakan baja ya, baja tipis. Jadi dia nggak perlu pakai lem lagi gitu, dia dipastikan nggak akan bocor. Udah kepasang yang bagian ini, kita jangan lupa bagian oli kita kunci juga yang pakai kunci screw, dan yang bagian sini dari ini kali belum. Setelah ini dipasang, di sini juga ada baut lagi, jangan lupa ya. Di bagian sini ada baut 8 yang kita harus pasang lagi juga. Oke, kita bagian seperti ya. Saya akan menceritakan bagaimana cara gimana bagian puli depan. Nah, yang kita harus perhatikan adalah bagian bearingnya dulu, ring. Di sini ada ring, di sini ada ring, gitu kan. Jangan lupa ring ini harus dipasang ya. Ini kalau semama kita beli di Yamaha, dia berkodenya 17 ujungnya. Kalau Mio M3
BM3 itu berkode 16. Oke, kita pasang. Dan terus yang kedua adalah kita menyusun bagian ini ya. Yang satu yang harus kita cek adalah bagian ininya nih, slider. Jangan sampai slider ini ada kegoyangan, harus posisikan padat. Maka itu kalau kita menggantinya harus wajib ke original. Dan terus masalah roller guys, sering peang, nah itu disebabkan karena di bagian sini ada luka nih. Nah kalau dipastikan di sini tidak ada luka, nah roller itu akan awet. Dan juga yang kasus yang sering terjadi juga kadang-kadang koblakan bearing kerengkas. Kalau bearing kerengkas ngeceknya harus seperti gini, koblakan kayak tangan gitu. Kalau terjadi oblak, nah berarti bearing kerengkasnya harus dibenerin dulu. Tapi kalau sumpama bearing kerengkasnya normal tapi roller sering peang, nah kita lihat di bagian-bagian sini. Contoh yang supaya rusak, yang udah rusak ya. Nah, contoh seperti kayak gini. Ini saya menyiapkan yang sering rusak. Bisa dilihat di sini dia ada yang namanya goresan begini. Nah ini menyebabkan roller tuh gampang peang. Oke, sampai di sini kita terusin lagi ya. Dan setelah begitu, nah kita wajib ginan bersih ya. Kita pasang kembali. Nah di sini ada namanya o-ring ya. O-ringnya harus wajib dipasang, nggak boleh nggak dipasang. Kita pasang yang original bagian SOGT. Setelah itu di sini ada o-ring lagi, washer bukan o-ring, washer ya. Ini kalau punya M3 ukurannya 45, kalau SOGT 46. Nah, bisa lihat dari kode katalog. Setelah itu jadi dia harus padat tuh ya, nggak boleh goyang juga. Terus yang kedua ini, bagian ini kita pasang. Bisa dilihat ini bagian washer lagi ya, yang huruf O ini ada di luar. Oke. Nah, ini bagian depan. Ini kalau udah pemasangan seperti gini dipastikan ini udah benar gitu. Ini udah gak mungkin salah seperti kayak gini. Oke. Terus kita pasang pendel. Bisa kita lihat pendel ini ya, kita pasang begini. Yang pendel ini harus ada di depan gitu ya. Dan yang ya ini ya, dan juga tadi saya kasih gemukin. Nah ini cara pasangnya, kita tarik bagian ini ya dulu gitu, kita pasang di sini, lalu kita pasang di sini. Nah ini kita pegang bagian ini, kita majuin, nah biarin naik ke atas. Setelah itu ini pastikan bersih, ini kita pasang kembali. Dan terus jangan lupa ya, ini mur ini nggak boleh namanya dol ya, gitu ya. Setelah seperti kayak gini, nah ini juga mur ini juga tidak boleh dol, harus beberapa pasti kencang. Oke, nah ini kan udah kepasang lah gitu ya, seperti kayak gini. Saya kalau sumpah udah seperti kayak gini, dipastikan tuh namanya gardak udah nggak ada lagi, dan kita susun seperti semula gitu kan. Ada ikuti susunan yang tadi, itu dari cara bongkar dan pasang. Nah, itu gardak udah dipastikan sudah hilang. Oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.